Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Horas. Haleluya. Senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Pak Luhut sudah mengundang, Ibu sudah mengundang. Terima kasih. Mungkin perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Tak kenal tak sayang katanya ya. Baik. Nama saya adalah Oscar Jayanagara. Saya hari-harinya di UPH ngajar business school, ekonomi ya. Ngajar di S1, S2, di S3 bimbing disertasi mahasiswa saja ya. Udah kebanyakan capek juga. Nah, ini mau diplot juga di S3 ya. Waduh. Padat ya, tapi senang sekali melayani Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan ya. Mahasiswa-mahasiswa saya rata-rata middle upper ya, saudara tahu lah kalau ke UPH itu naiknya yang entar dibuka ininya nyakapnya sama dia sengaja gitu dada-dada gitu, wah gitu pokoknya begitulah ya. Tapi kita justru untuk mengubah mereka, mindset mereka, hati mereka ketika diubahkan kepada Kristus, luar biasa. Ya ajaib Tuhan bisa pakai ya. Ini saya punya istri satu-satunya yang tercinta, paling cantik di dunia ya, versi saya begitu ya, paling cantik ya. Kalau Pak Luhut mungkin kalahlah sama ibu ya, tapi saya punya ini yang paling cantik gitu ya. Anaknya 4, yang satu baru lulus dari UPH, dari IT, puji Tuhan dapat cum laude ya. Lalu yang nomor 2, nomor 3 lagi kuliah juga, ngambil sastra Jepang dan ilmu komunikasi. Lalu ada lagi yang nomor 4, si Bontot, baru 9 tahun ya. Jaraknya jauh, 13 tahun, Tuhan kasih bonus yang terakhir ini. Puji Tuhan ya, begitu kira-kira. Saya akan coba sharing kepada saudara. Coba kasih saya senyum dulu dong, Bapak Ibu. Kayaknya serem-serem begitu ya, jadi takut juga gitu. Pak Luhut mah orangnya ramah nih, kok kayaknya mengenjit ya, ini siapa ini? Palanya pelontos pula lagi, mau ngajar aku pula lagi ya, gitu ya. Tidak ya. Baik, hari ini siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Waduh, kok lemes banget, coba angkat tangan yang tinggi. Ya, wah ini siap ya menerima firman Tuhan. Baik, kita buka dulu firman Tuhan dari kitab 2 Korintus. Kita lihat, boleh ditampilkan. Hari ini saya akan membahas tentang kekristenan yang sejati. Ya, ada kekristenan yang palsu, ada kekristenan yang sejati. Wah, ini indah. Ya, tadi pemimpin pujian, semua pelayan-pelayan Tuhannya, ya, saya tidak janjian Bapak Ibu, orang baru kali ini, tetapi pujiannya dengan firman-Nya ini connect banget ya. Selaras itu dia kalau Tuhan yang atur. Ya, amin Bapak Ibu. Amen. Itu tadi saya di situ, waduh, saya menikmati pujian. Karena ini persis yang saya mau sampaikan. Ya. Wah, gunung batu kita tidak berubah. Kota benteng kita tidak berubah. Sekalipun pencobaan datang, sekalipun itu kita nggak bisa lihat tangan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kita percaya kepada hatinya Tuhan. Amin. Kadang-kadang Tuhan seperti menyembunyikan tangannya. Sepertinya tidak kelihatan pertolongannya, tetapi Allah itu tidak pernah terlambat. Allah itu sanggup melakukan jauh melampaui kepikiran kita. Amin. Ya. Tapi siapa yang tadi pimpin pujian? Namanya siapa? Hah? Radot. Marga apa Radot? Pasaribu. Wah, cemana ya. Mantap kali Radot ya. Ini dia bisa sehati dengan kita ya. Baik, kita baca kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-17 sampai ke-18 ya. Kalau sudah ketemu kita akan membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ya, boleh ditampilkan. Ya. Ayat ke-17 dan ke-18. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menuntun kami. Kalau kami bisa beribadah pagi ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Biarlah Tuhan memberikan kami pengertian, roh hikmat untuk kami mengerti firman ini dan melakukannya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Terima kasih kami menerima firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Untuk kami menerima berkat yang dari Allah. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini baik-baik. Ya, dikatakan, nggak bisa ya ini. Kami di sini sebab penderitaan, coba ayat 17 dulu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya perhatikan Paulus menuliskan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba bilang penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Aduh kayaknya kalau udah ngomong penderitaan kayaknya berat Pak. Coba penderitaan ringan. Waduh ini kok kayaknya lemas benar. Penderitaan ringan. Haleluya ya. Penderitaan ringan Bapak Ibu. Pak Pendeta. Berat Pak Pendeta. Ntar kita lihat ya. Kira-kira penderitaan Bapak Ibu lebih berat gak daripada orang ini ya. Kita lihat ya. Nah, mengerjakan kemuliaan kekal. Dan yang melebihi segala-galanya Bapak Ibu. Waduh indah sekali ya. Kita semua pasti dicobai, diuji. Ya, karena itu adalah bagian dari pendewasaan. Bagian daripada true Christianity Bapak Ibu. Ya, kita diselamatkan. Ya, menerima salvation, keselamatan. Lalu setelah itu nggak cukup sampai situ. Harus sanctification, pengudusan, pendewasaan. Amin Bapak Ibu? Mau? Mau mengalami itu? Dikuduskan. Kenapa? Karena kemuliaannya besar sekali Bapak Ibu. Bapak itu akan disebut raja-raja, memerintah bersama Kristus. Dahsyat sekali. Kita ini raja Bapak Ibu. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, raja di atas raja itu bukan gelar di atas raja Inggris, raja Denmark, bukan. Kita ini raja-raja. Dia di atas segala raja. Karena kita raja-rajanya. Ya, nah, jadi penderitaan itu ringan. Saya coba bilang sekali, penderitaan ringan. Wah mendingan ya, kayaknya lebih mantap sedikit ya. Baik, kita lihat satu tokoh ini ya. Saya mau bagikan tokoh ini sangat menginspirasi saya. Banyak sekali menginspirasikan kitab yang udah tua ya. Kita lihat di kitab Ayub. Coba kita baca dulu kitab Ayub ya. Ayub pasal 1 saya mau kasih lihat bagaimana karakteristik orang ini ya. Mungkin Bapak Ibu sering baca tetapi kita akan lihat secara detail. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 dan ke-3 ya. Istri saya akan membacakan buat saudara-saudara, buat Bapak Ibu. Kita lihat karakteristik Ayub ya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, silakan. Jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, 7 anak laki, 3 perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 3.000 ekor unta. 500 pasang 500 pasang lembu. lembu. 500 keledai 500 keledai betina. betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan budak-budak yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Perhatikan Bapak Ibu, kita lihat di sini karakteristik Ayub ya. Jadi berdasarkan Ayub pasal 1 ini ayat 1 sampai 3, boleh dikembalikan ke slide-nya. Kita lihat di sini karakteristik dari Ayub. Katanya dia orang yang saleh. Ya, jujur. Boleh kembalikan ke itu? Ke slide-nya? Bisa? Kayaknya kita mesti mendoakan ya. Dalam nama Yesus. Enggak ya, bercanda ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini. Pertama orang saleh, jujur, ya,
takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah, luar biasa ini. Karakternya dahsyat sekali. Saleh Bapak Ibu. Ya, orang saleh, orang apa tuh namanya bajik. Ya, kalau di Indonesia itu saleh ya, kita semua menerima tuh saleh ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh godly character. Ya, godly character, bajik begitu. Ya, kalau pisang kita jemur dia jadi saleh. Kalau orang nggak bisa dijemur jadi saleh. Ya, kalau pisang dijemur jadi pisang saleh dia. Orang nggak bisa, saudara. Ya, orang mesti dilatih, Bapak Ibu. Dia akan jadi saleh. Amin. Coba bilang saleh. Coba bilang ke sebelahnya saleh. Coba bilang sebelahnya lagi saleh. Amin. Saleh. Saya orang saleh, bilang coba. Saya orang saleh. Amin. Saleh Bapak Ibu, bijak gitu. Bukan bijak, bajik. Baik gitu orangnya. Ya suka memberi, suka menolong. Saleh ya. Jadi ini luar biasa orang ini. Ya saleh sekali. Ya Alkitab yang bilang, bukan saya. Ya Tuhan yang bilang. Lalu yang kedua jujur Bapak Ibu. Jujur artinya itu nggak ada kebohongan gitu. Jujur ya. Bukan jujur kacang hijau ya. Itu bubur. Ini jujur Bapak Ibu. Jadi orangnya jujur gitu. Ya, saya dulu ada mahasiswa saya di UPH, orang dari Irian datang. Ya dari Papua datang, dari Irian, dari daerah yang betul-betul di Papuanya gitu. Maksudnya ya di Papua gitu ya. Di daerah yang pelosok begitu. Waduh jujurnya minta ampun Bapak Ibu. Ya datang ke Jakarta kuliah di UPH, dia dapat beasiswa. Waduh jujurnya minta ampun ya. Saya pernah cobain dia, bukan cobain, uji dia ya. Coba kau ke itu ya, kita jalan ya. Terus dia jalan, dia bawa motor Bapak Ibu. Udah lampu kuning mau ke lampu merah. Begitu lampu merah dia berhenti, gitu. Kenapa kau? Jalan saja, tidak apa. Saya uji dia, tidak apa, tidak ada polisi. Jangan Bapak, tidak ada polisi tapi Tuhan melihat Bapak. Jangan, kita harus jujur Bapak, tidak boleh curang Bapak. Wah, dalam hati saya ya, ini keren banget ini ya. Ya, coba di sini ada yang jujur gak? Hah, lampu merah, lampu kuning, gua sikat. Ya, apalagi di Jakarta, udah bener-bener ya. Kita lagi berhenti, ditintinin dari belakang, tintin. Hei, merah Pak, jangan kau, jangan. Wah, ya, apalagi supir angkot ya, waduh, merah itu buat dia justru tambah jalan ya, tambah kencang begitu. Waduh, saya pernah ke Medan ya. Pernah kasih borong-borong juga. Itu sama ya. Jadi kita berhenti, dititin. Cepat kau, jalan. Merah abang, merah mang. Jalan. Cemana ini orang? Gitu ya. Jujur Bapak Ibu. Coba bilang jujur. Bilang sebelahnya jujur. Wah mesem-mesem ya jujurnya. Lu jujur. Jujur Bapak Ibu. Saleh, jujur. Amin. Ini orang luar biasa loh, Tuhan yang bilang bukan saya. Ketiga takut akan Allah Bapak Ibu, ini lebih dahsyat lagi. Takut berbuat jahat, kayak tadi saya bilang orang Irian. Bapak jangan, Tuhan melihat Bapak. Ya, seorang minggu bagus-bagus lagunya ya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin. Wah, guru sekolah minggu pada nangis ya. Papa kangen. Masih ada sekolah minggu? Masih ya? Puji Tuhan ya. Di beberapa tempat soalnya udah online ya. Wah, muridnya udah pada gelisah ya. Tapi ada juga yang sudah kayak saya diundang ya melayani. Takut akan Allah Bapak Ibu. Takut berbuat jahat. Hatinya murni bersih. Ini ada loh di Mazmur ya. Mazmur 24 bilang hatinya bersih. Tangannya bersih, hatinya murni. Dialah yang menerima berkat dari Allah. Amin. Amin. Yang datang ke gunung Tuhan itu, yang boleh ke gunung Tuhan itu yang tangannya bersih. Artinya dia melakukannya bersih. Dia tidak bernoda. Lalu hatinya murni. Hatinya tidak ada kecurangan. Itulah orang yang takut akan Allah Bapak Ibu. Coba yang sekarang, takut akan Allah. Coba tepok-tepok dirinya, takut akan Allah. Kecengan dikit, takut akan Allah. Amin. Yang keempat katanya menjauhi kejahatan. Waduh,
Komplit dah orang ini benar-benar. Ada orang takut akan Allah tapi nggak menjauhi kejahatan. Ada juga, ya. Tapi ini orang komplit banget dah, menjauhi kejahatan. Jadi 4 karakteristik yang luar biasa dari Tuhan ini. Orang ini dipuji oleh Allah sendiri, ya. Lalu kita lihat apa berkat yang turun kepada dia. Kekayaannya 7.000 kambing domba, Bapak Ibu. Waduh, banyak banget. Ya, satu kambing taruhlah 12 juta. Ya, turunilah 10 juta dapat diskon ya. 10 juta kali 7.000 udah berapa Bapak Ibu? 70 miliar. Ya, lalu apa lagi nih? 3.000 onta. Onta itu zaman dulu udah kayak Mercy Bapak Ibu. Mercedes-Benz, ya yang S-Class. Bukan keledai. Keledai mungkin ya Kijang Innova lah gitu ya. Ini onta Bapak Ibu. Tinggi, jalannya enak bener, smooth. Wah, ada lubang jeglek sedikit doang ya. Ada lubang jeglek sedikit doang Bapak Ibu. Ya kalau mobil Jepang kan enggak gubrang. Apaan tuh? Padahal lubangnya kecil gitu ya. Ya maaf ya, yang pakai mobil Jepang, saya juga pakai mobil Jepang, jangan takut. Saya ada mobil Mercy juga, ada mobil Jepang juga. Ya, jadi bisa bedain. Mercy saya yang lama-lama, bukan yang baru. Yang lama itu tetap begini. Ya, muatan Eropa, buatan Jerman ya. Itu ada Mercy saya tahun 61, Batman belakangnya kayak ada Batman-nya begitu. Bisa masuk 150, 180 Bapak Ibu, kuat sekali. Ya, tapi juga ada mobil Jepang. Mobil Jepang hebatnya ngirit Bapak Ibu ya. Kantong nggak bikin kempes gitu. Isinya seminggu sekali. Ya saya bolak-balik ke UPH, naik aja mobil Jepang, enak bener ya. Bikin kantong nggak bolong begitu ya. Nah, ini 3.000 unta. Katakanlah itu satu untanya, katakan harganya 500 juta. Ya nggak dapat ya mestinya, karena Mercy itu mahal. Kali 3.000 berapa coba? Coba itu sendirilah ya nanti di rumah. Lalu 500 pasang lembu. Satu lembu mahal Bapak Ibu ya. Ada mahasiswa saya jualan sapi, lembu. Penggemukan sapi. Wah, hebat sekali. Ya, dibeli kecil-kecil dari Madura, dari Australia, sapi Angus. Ya, kalau di Australia kan namanya Angus ya. Kalau di kita Angus gitu ya. Nah, itu Angus itu kecil, tapi kalau udah gede bisa 1,5 ton Bapak Ibu. Jualnya tahu berapa? 1,5 miliar. Sapi Angus itu. Jadi mahasiswa saya ini pintar sekali dia. Dia beli sapi yang kecil-kecil dari Australia yang 3/4 atau 1/4 apa 2/4 dikawinin sama yang bapaknya yang asli, yang Angus asli. Jadi lama-lama makin berkualitas dan digemukin Bapak Ibu. Kalau dari Madura nggak usah bilang-bilang banyak sekali dia. Ya dari tanahnya cuma berapa hektar sekarang udah 45 hektar Bapak Ibu. Banyak sekali sapinya. Satu sapi bisa tadi ya. Paling murah 100 juta Bapak Ibu. Kalau Angus bisa sampai 1,5 miliar. Ada nggak yang beli? Ada. Artis-artis, toko-toko itu, nggak mau beli yang Madura. Ya maaf, ada orang Madura sini? Nggak ada ya. Ntar saya sapinya itu kalau yang dari Australia itu banyak yang beli, artis-artis Bapak Ibu. 1,5 miliar. Namanya si Rangga 1,5 miliar. Iya Pak, ada yang beli. Banyak Pak ngantri sampai kita nggak ini. Dan dia juga masukin ke restoran-restoran dan ke hotel-hotel Bapak Ibu. Jadi ini dahsyat ini. Kalau mau bisnis sapi itu nggak ada habisnya ya. Di Indonesia karena masih import. Kita Indonesia masih import sapi karena orang Indonesia suka makan sapi ya. Bakso lah, itu rendang lah dan seterusnya ya. Jadi ngomongin makanan ya. Ini mau korban mau kulineri sih gitu ya. Ini ada juga keledai betina, lalu budak yang banyak. Lalu katanya dia orang terkaya di seluruh daerah timur. Hebat gak orang ini Bapak Ibu? Hebat gak? Hebat ya? Luar biasa, orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kata 1 ayat 1-3. Tetapi orang ini pun diuji, bayangin. Orang yang udah saleh begini, jujur, gak buat curang, lalu takut akan Allah, tiap hari beribadah kayak kita begini. Orang kita bilang dia tiap hari mempersembahkan korban katanya. Jangan-jangan anaknya berbuat salah. Lagi pesta mungkin berbuat yang curang, berbuat ngaco,
ngomongnya ngaco ngawur. Jadi setiap pagi katanya dia mempersembahkan kurban untuk anak-anaknya. Bayangin tiap pagi, tiap hari dia persembahkan kurban. Jadi takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi diuji juga Bapak Ibu. Ya, lalu katanya, kata Alkitab, zaman dulu ini ya, Allah lagi bertahta. Wah, lalu anak-anaknya menyembah. Datang iblis. Ya datang, lalu ditanya sama Tuhan. Dari mana lu? Dari menjelajahi bumi. Tuhan terus promoin si Ayub. Kamu gak lihat hambaku Ayub? Wah, orangnya saleh, jujur, takut akan aku, menjauhi kejahatan. Gak ada deh kayak dia, keren banget. Kata si iblis, bolis ya. Sini orang Batak semua ya? Orang Batak semua Ibu? Wah, cemana ya? Martani yang mahet apa? Porsche yang mahu tu Yesus. Olo. Wah, ini Batak palsu nih kayaknya. Porsche yang mahu tu Yesus. Hah? Olo. Bagus. Cuma bisa begitu doang soalnya. Ya, lalu iblis bilang, cemana Tuhan? Coba itu diambil semua itu. 7.000 kambing domba, 3.500 budak, 10 orang. Ambil. Pasti dia mengutuki engkau. Wah, kata Tuhan. Gitu ya. Boleh. Silakan diambil. Silakan dibawa semua. Kita lihat apakah dia mengutuki aku. Ya. Lalu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Dalam satu hari Bapak Ibu. Tiba-tiba ada datang laporan ke Ayub. Tergesa-gesa. Aduh, Bapak. Kenapa? Tenang. Tiba-tiba Bapak ya. Ada rombongan dari Midian mengambil kita punya 7.000 kambing domba, diambil semua, dirampas, kita semua dibunuh. Cuma saya yang selamat supaya bisa lapor kepada Bapak. Belum juga berhenti tuh. Ayub pakai, 7.000? Semuanya? Enggak ada satupun. 7.000. Iya Bapak. Datang satu lagi. Belum sampai 5 menit. Tiba-tiba datang satu lagi. Laporin 3.000 onta diambil. Ini ambil. Bapak Ibu baca dah nanti di rumah. Ada api dari langit. Api dari langit. Lah itu dari mana? Membakar tiba-tiba. Lalu yang paling mengerikan Bapak Ibu, semuanya udah datang hancur lebur. 10 anak ini katanya tiba-tiba di rumah kakaknya lagi pesta. Ada angin besar datang. Angin besar, angin topan, badai datang. Meruntuhkan atapnya. Tubrak, hancur rumah semuanya. Tertimpa bangunan dan mati. Dalam satu hari Bapak Ibu. Mati. Nggak tahu Bapak Ibu yang udah punya anak sama yang belum punya anak pasti berbeda. Saya punya anak 4. Satu aja sakit Bapak Ibu. Kita rasanya tuh aduh. Ya betul ya? Yang orang tua berasa ya. Anaknya sakit nih. Dia gak mau makan. Misalnya dia mencret. Maaf ya. Dia buang air besar BAB. Gak berhenti-berhenti. Badannya kurus. Waduh aduh mami sakit. Papi sakit. Aduh. Kita rasanya mau gantiin dia Bapak Ibu. Betul ya? Betul gak? Kita kayaknya aduh udah kita yang gantiin dah. Lah ini bukan, ini mati Bapak Ibu. 10 orang mati. Wah saya gak bisa bayangin ya. 1 orang mati aja. Aduh. Gak usah mati, sakit aja tadi. Aduh. Tuhan sembuhkan Tuhan. Kita bolak-balik ya. Aduh dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan. Biru Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Aduh udah. Entar balik lagi. Aduh Tuhan sembuhkan. Aduh
amin, amin, percayalah. Yes, yes, yes. Aduh. Nah, turun ya, nak. Gitu. Iya kan? Ini mati. 10 anak. Waduh, saya nggak bisa bayangin benar. Dulu anak saya ada yang hampir meninggal, nomor 3. Aduh, rasanya nangis sepanjang jalan Bapak Ibu. Nangis nggak keru-keruan ya. Dulu saya masih suka syuting. Kalau tak Bapak Ibu suka nonton Solusi, itu saya rintis tuh. Tahun 98 ya. Saya bertiga sama teman saya Mark McClendon, si bule teman saya dari belum menikah sampai sekarang teman akrab saya dan satu lagi Paulus Danang, kami bertiga dari Garasi. Sekarang sudah studionya 1,6 hektar di Cikarang, ya. Kami rintis, masih syuting, anak saya masih kecil, ya. Istri saya karena anak 3 itu tadi berentet Bapak Ibu, beda cuma setahun. Ya, jadi yang nomor 3 istri saya lagi pas pembantu 3 pulang semua. Jadi satu-satu biasanya, ini 3-3 pulang, ya. Pembantu saya hebat banget dah dulu ya, begitu kita udah siang dia olahraga, habis nggak ada kerjaan Bapak Ibu, dia senam sampai sore ya. Kali pulangnya 3-3-nya gitu. Jadi istri saya kerepotan sekali. Tiba-tiba yang nomor 2 masih setahun, adiknya masih sekitar berapa ya? Ya bedanya cuma setahun, bener-bener setahun ya, karena Februari. Lalu dia nggak sengaja dia ambil tutup bolpen, dia lihat adiknya matanya bagus begitu kali bulat, dia pakai tutup bolpen. Waduh, istri saya pakai kaget, wah, dan dia akhirnya nggak bisa ini, dia nangis kejar itu yang kecil. Dan saya ditelepon di rumah saya lagi syuting. Aduh Bapak Ibu maaf, saya lagi syuting namanya Tolhas Damanik. Matanya lagi dari kecil matanya bermasalah. Jadi waktu saya syuting dia dan aduh Tuhan, apakah anak saya akan seperti Tolhas? Aduh Tuhan, nangis sepanjang jalan ya, dari Jakarta ke Cikarang, Lipo Cikarang, kayaknya jauh banget gitu. Nangis terus doa Tuhan tolong. Karena saya lagi syuting Tolhas Damanik. Kisahnya bagus sekali Tolhas. Dari kecil matanya mengalami penurunan penglihatan sampai akhirnya kayak orang buta, cuma bisa lihat sinar begitu. Ya, tetapi Tuhan pakai dia. Dia lulus S1 dengan luar biasa, dengan cum laude. Ya, Tolhas Damanik jadi berkat, dia jadi seorang psikiater di rumah sakit Cipto, dan Tuhan pakai dia. Ya, tapi bagaimana perjuangan dia, saya angkat kisahnya, bagus sekali. Ya, jalan kadang-kadang kejetut Pak, kadang-kadang di sekolahan dibully. Ya, karena dia di sekolah biasa sama ibunya. Ibunya nggak mau sekolah SLB, tapi di sekolah biasa. Karena penglihatan masih bisa. Tetapi bayangin Bapak Ibu, kalau ngelihat ke papan tulisannya gede, dia mesti seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi waktu syuting itu yang namanya Tolhas, jadi ketika kejadian sama anak saya rasanya aduh, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan beri kekuatan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, saya minta di dalam nama Yesus, kami nolak segala sakit penyakit mata yang membuat buta, tolak. Pas pulang, saya bawa ke rumah sakit buru-buru ke dokter mata. Ajaib Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, waktu dia dia sempat ngedip Pak ini Pak katanya. Jadi dia ngedip gitu, jadi kena kelopak matanya, nggak kena matanya. Jadi sekarang ada goresan itu cuma artifisial aja Pak. Nanti beberapa minggu lagi akan hilang. Tapi Bapak nanti datang lagi kita kontrol, kita lihat. Waduh, saya dengar itu sukacita, aduh luar biasa. Ya Bapak Ibu, waduh gitu. Nah, bayangin ini mati. 10 anak mati. Ya. Jadi Ayub coba kita baca ya, apa respon Ayub ya? Mau baca Bapak Ibu? Ya, baik kita lihat. Coba kita buka ayat Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Ayat 20 deh. Ayat 20 sampai 21 sampai 22 ya, 20 sampai 22 ya. Kita dengar kata firman Tuhan. Mengoyakkan jubahnya. Ia menyembah, sujud dan menyembah. Ayat 21 katanya apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Aku akan kembali ke dalamnya dengan telanjang juga. Terus? Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bah, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Dia nggak bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan? Tuhan ini semuanya hilang. Kalau pelan-pelan oke. Tapi kalau sekali habis oke. Tapi jangan 10 anak Tuhan. Tiba-tiba semuanya. Tapi tuh Ayub bilang apa? Dengan telanjang aku hidup ke dunia ini. Dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Dia sujud dan menyembah Bapak Ibu. Dan ayat terakhir indah sekali. Di dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Haleluya. Coba bilang, tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Bapak Ibu mau? Haleluya. Jangan biarkan kesulitan. Tadi lagu kita menghimpit kita, akhirnya kita pahit. Jangan Bapak Ibu. Coba bilang, pendewasaan rohani. Sanctification bilang. Pengudusan. Amin. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Indah sekali. Ya. Lalu pasal 2 bilang apa? Datang lagi si iblis. Datang kucuk-kucuk kepada Allah lagi. Ya, terus Tuhan bilang, waduh kamu ini ya, bikin aku ini akhirnya membuka itu ya, perlindungan itu sehingga kamu, kalau Bapak Ibu baca ya, kayak terjadi dialog yang kamu ini gara-garanya nih bikin aku seolah-olah begitu ya. Tapi Tuhan tidak dipengaruhi oleh gitu-gituan ya, kita tahu. Tapi nanti kita akan lihat jelas. Apa sih maksud Tuhan itu? Pasal 2 lalu iblis bilang begini, iya Tuhan oke hebat deh. Tetapi coba dia dibikin sakit. Coba dia dibikin menderita. Semua yang terjadi itu di luar dirinya. Tapi sekarang di dalam dirinya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Pasti dia akan mengatakan yang buruk tentang engkau. Tuhan bilang apa? Oke. Boleh. Tapi jangan ambil nyawanya. Oke. Boleh datengin penyakit. Jangan ambil nyawanya. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, di dalam penderitaannya Ayub itu udah dirobek jubahnya. Tiba-tiba dia timbul borok, katanya itu busuk yang sampai bernanah Bapak Ibu, maaf ya. Itu saking boroknya, itu saking gatalnya, dia garuk sampai aduh gatal banget ya, aduh. Tiba-tiba Bapak Ibu seluruh badannya penuh dengan borok. Dia garuk, aduh. Bukan simpanse ya. Waduh. Saking gak tahannya dia pakai, katanya pakai beling Bapak Ibu. Aduh, enak banget, enak banget. Karena saking sakit dan gatalnya Bapak Ibu, dia harus pakai beling. Aduh, badannya gak kerukuran Bapak Ibu, mengeluarkan darah dan ya. Tahu ayam Kentucky ya? Ayam Kentucky kan kalau kasih tepung tuh, ya digoreng tuh kayak crispy, itu udah kulitnya Ayub kayak crispy gitu Bapak Ibu. Aduh. Ya. Wah, jadi pada gak doyan. Habis ini gue gak mau makan Kentucky. Aduh, power sekali itu ya. Bikin gue gak doyan itu ya Kentucky-nya. Crispy. Kulitnya crispy. Kayak lempeh jadi Bapak Ibu. Garing-garing dan gak keruh-keruhan. Karena darah. Kering lagi, garuk lagi. Darah keluar. Garing, garuk lagi. Kering lagi. Aduh. Tapi apa respon Ayub? Kita baca ya. Coba pasal 2 kita lihat. Coba pasal 2 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-10 sampai istrinya ayat 9 bilang begini. Udah Ayub, ngapain sih bertekun terus sama Allah? Ngapain kamu tetap menyembah Allah? Udah kutuki Allah dan kita mati saja. Udah. Ayat 10 bilang apa? Coba kita baca sama-sama. Pasal 2 ayat 10, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya.
Amin. Sikap yang benar ini penting Bapak Ibu. Tadi di Korintus kita sudah baca. Penderitaan ringan ini tidak akan membuat kita terpuruk, tetapi mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini respon luar biasa. Sambil dia garuk, aduh, istrinya udah maki-maki. Ayub, kita udah bangkrut, udah hancur, lu bentar lagi mati. Masih aja menyembah Tuhan. Kutukin udah. Macam mana Allah itu? Enggak ada Allah yang benar itu. Itu bukan Allah itu. Itu kacau itu. Ayolah kita kutukin dia. Dia marah sama istrinya. Kamu ini perempuan gila kamu ini. Masa kita mau terima yang baik saja, yang buruk enggak? Lalu ayat itu tutup dengan dalam kesemuanya itu. Lalu tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Waduh. Hebat ya. Tapi sekarang coba baca pasal 3 ayat 1. Coba istri saya boleh bacakan pasal 3 ayat 1. Baru ini cuma beda beberapa ayat ini dari pasal 2 ayat 10 dan tadi dengan pasal 3 ayat 1 tiba-tiba terjadi perubahan. Kita baca pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya Bapak Ibu. Loh, kok bisa begitu? Kok jadi kontras? Tadi tidak mengutuki dengan mulutnya. Tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Lah sekarang mengutuki kelahirannya. Kalau mengutuki dosa enggak? Dosa Bapak Ibu. Terkutuklah aku. Kenapa aku lahir? Terkutuklah. Jadi dosa Bapak Ibu pasal 3 ayat 1. Apa yang terjadi? Selama beberapa ayat ini kok bisa begini? Kita belajar ya. Rupanya ada 3 orang datang Bapak Ibu. Teman-temannya. Namanya Elifas. Ada 4 orang sebenarnya karena yang satu masih muda jadi gak dianggap. Namanya Elihu. Ya, Elifas, orang Teman. Ada 3 orang datang. Dia lihat Ayub. Dari jauh katanya dia udah lihat Ayub. Udah beda Ayubnya. Ya dulu Ayubnya gede makmur. Sekarang udah ciut. Udah kayak itu tadi ayam Kentucky crispy. Aduh, tiba-tiba dari jauh 3 orang ini nangis. 4 orang sih ya. Ayub. Aduh. Ayub ya. Ayub. Aduh. Ayub. Semuanya nangis Bapak Ibu, semuanya mengoyakkan bajunya dan semuanya. Ayub yang tadinya hanya lihat Tuhan Bapak Ibu. Hanya memandang kepada Tuhan. Kita Mazmur 30 bilang, mataku tertuju kepadamu. Ya, sekarang tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Dia sekarang lihat dirinya Bapak Ibu. Tiba-tiba itu pada nangis dari jauh. Iya. Iya ya. Kayak ayam taki ya. Kata. Iya ya. Kok jadi begini ya? Kok jadi begini ya? Iya ya. Iya ya. Iya ya. Bapak Ibu saya mau tanya, ini kecil apa gede? Kecil ya? Kecil ya? Kalau saya lihat ini kecil. Tapi kalau saya lihat terus, makin lama makin dekat. Lama-lama makin gede Bapak Ibu. Lama-lama makin gede Bapak Ibu. Lama-lama makin gede. Lama-lama mata saya ketutup Bapak Ibu. Saya nggak bisa lihat lagi Tuhan yang besar itu Bapak Ibu. Saya nggak bisa lihat lagi memandang Tuhan yang ajaib yang besar itu. Saya cuma lihat ini jadi besar Bapak Ibu. Padahal ini sekali lagi, bukan saya bilang Ayub ringan ya, bukan. Itu berat sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita memandang kepada ini masalah kita memandang kepada persoalan kita, dia jadi besar. Kita nggak bisa lihat lagi Allah yang besar itu. Kita cuma bisa lihat permasalahan kita yang besar. Saya mau kasih gambar ya. Saya kasih ilustrasi boleh ya. Tadi yang main itu ini ritm ya. Ada yang main ritm tadi mana? Pemain musik boleh dah. Ya pemain musik boleh. Yang main drum sama yang main bass sama yang main ritm. 3 orang boleh. Maju-maju ya. Ya kasih ilustrasi sedikit ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu dapat gambaran. Ya. Oke di sini.
Ya, hadap sini. Ini sampingnya. Coba pegang tangan. Enggak, ini diem. Ini pegang tangan berdua. Ya. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Ini Ayub. Cocok ya? Ayub sebelum dicobai. Jadi sehat, kuat. Haleluya Ayub, haleluya ya, haleluya. Ayub haleluya. Oke, sebelum dicobai orang terkaya. Perlindungan Allah. Oke? Karena Tuhan bilang ada perlindungan, iblis juga mengakui. Ya, tidak bisa mengganggu gugat kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ya, haleluya Ayub, haleluya. Haleluya ya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, ya. Iblis mau coba datang, gak bisa. Iblis, ya. Senyum langsung ya. Cocok kali. Pak Luhut catat ya. Gak bisa. Ya, oke? Karena ada perlindungan. Ada perlindungan dari Allah. Tidak akan diizinkan. Gak bisa. Ada perlindungan. Ya? Oke, sekarang gantian. Sekarang ini jadi Ayub. Ayub udah dicobai. Ayo pegangan. Oke. Ayub udah dicobai tapi pakai ini. Ya metal dong, metal. Haleluya Ayub, haleluya. Haleluya ya, Ayub haleluya. Udah dicobai nih. Udah kecil Ayubnya. Karena udah kurang makan, berhari-hari udah nggak ada duit. Menderita Ayubnya, tapi ketawa terus Ayubnya ya. Lihat dong, senyum terus. Happy ya. Senang. Kenapa? Karena tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Ya. Gak bisa. Udah hancur lebur nih, gak bisa. Gak bisa. Ya. Pasal 2 ayat 10, gak bisa. Tapi pasal 3 ayat 1, tiba-tiba perlindungannya lepas. Ya. Tiba-tiba Ayub berbuat dosa. Dia mengutuki hari kelahirannya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ya. Terima kasih ya. Cocok jadi Ayub ya. Dua-duanya ya cocok ya. Tiba-tiba berbuat dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita lihat masalah kita tidak lagi pandang Tuhan kita. Kita akan tenggelam Bapak Ibu. Kita akan lihat masalah jadi besar. Saya nggak bilang masalah Ayub ini sangat-sangat sepele, enggak. Ini masalah-masalah betul-betul masalah yang sangat-sangat pelik. Dan sangat-sangat menderita. Orang terkaya jadi orang yang paling miskin, bangkrut, krut. Saya pernah ngalami yang gini, tapi nggak maksudnya nggak sampai mati, enggak. Saya pernah bangkrut, krut. Udah bangkrut, kalau bangkrut sekali namanya bangkrut aja habis. Tapi udah kalau pakai krut artinya ditambahin utang Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa bayar utang. Utangnya cuma bayar bunganya aja setengah mati. Didatengin debt collector. Waduh Tuhan, tuh berdoa. Tuhan beri kasih karunia. Pernah ngalamin kami Bapak Ibu. Tiap hari didatengin sama debt collector. Sampai pernah debt collector saya ajak berdoa Bapak Ibu. Terima Yesus Bapak Ibu. Kebetulan dari apa sih marganya apa Tambunan apa gitu ya. Ada Tambunan di sini? Tidak ada ya. Kami ajak berdoa, akhirnya curhat malah. Pak, baru tahu Bapak orang Kristen. Boleh nggak saya cerita masalah? Dia cerita sama saya saudara. Wis, rupanya ini di Tuhan hantarin ya. Debt collector saya doain terima Yesus dan curhat Bapak Ibu. Akhirnya kita layanin. Nggak enak. Saya nggak bilang. Tetapi sekali lagi kalau kita tetap pandang Tuhan, sanctification akan terus terjadi Bapak Ibu. Amin? Amin. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, waduh jadi debat kusir Bapak Ibu. Pasal 3 terus, tuntung Tuhan pakai itu ayat-ayat itu tetap di dalam kemuliaannya. Ada amin? Padahal isinya kalau kita lihat debat kusir. Yang satu nuduh Ayub berbuat dosa. Lu sih Yub, lu kacau, lu pasti udah ngaco nih. Pasti lu, waduh soal perempuan, lihat ini. Sampai Ayub bilang, kamu ini kacau ini. Kita tahu Ayub tadi tidak berbuat dosa. Saleh dia tetap. Ya amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat ayat selanjutnya, yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang A, satu bilang B, nggak ketemu Bapak Ibu.
Ya, Ayub bilang kamu ini kacau semua, penghibur kacau kamu sekalian. Ya, penghibur macam apa, nggak usah datang sebenarnya. Karena Ayub dituduh yang ngacau Bapak Ibu. Dan saya kagumnya apa yang debat kusir itu. Kalau kita lihat, tapi ada hal-hal yang indah yang ditulis di situ. Ada firman yang terbukakan, tersingkapkan di situ Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, lalu Ayub tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Masalah jadi besar. Masalah menutupi Allah yang besar tadi. Ayub tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Sampai akhirnya di pasal 32, ya, ini saya bahas satu pasal Ayub ini ya, satu kitab Ayub ya. Tiba-tiba kita udah pasal 32 aja ya. Pasal 32 bilang katanya ada satu orang namanya Elihu tadi. Jadi ada 4 orang, satu masih muda namanya Elihu. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, Elihu Tuhan tiba-tiba berkata, kamu ini enggak benar. Kamu ini ngaco katanya. Ya, ini enggak benar. Tapi dia juga bilang Ayub enggak benar. Ayub kaget, kok enggak benar? Iya, karena kamu bilang kamu yang benar, Allah yang salah. Itu jadi kacau, jadi enggak benar. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Ayub kan tidak berbuat dosa tadi ya. Ya, terus kenapa kok masih diuji oleh Tuhan? Kenapa masih diuji oleh Tuhan? Nah, coba saya mau pakai apa ya? Saya pakai ini dah. Minta izin dulu sama yang tadi yang jadi Ayub ya. Mana Ayub? Yuk, ya. Minta izin ya Ayub ya. Ntar kalau itu disuruh ganti sama dia ya. Saya bilang benda ini tahan banting. Saya bilang benda ini anti pecah, anti rusak, anti patah. Supaya bisa kelihatan ini tanpa tahan banting diapain? Banting. Nggak pecah Bapak Ibu. Tahan banting. Tahan. Dengar Bapak Ibu. Ayub itu seperti ini. Ayub bilang, Tuhan bilang sama iblis. Lihat, tahan banting. Allah, coba dibanting. Tuhan banting Bapak Ibu. Tidak pecah. Tidak patah. Tahan. Ada yang mau diuji? Pak Oscar. Untuk yang ini ntar dulu Pak Oscar. Pak Oscar bawa firmannya kok begini sih Pak Oscar? Udah gak usah diundang lagi dah lain kali. Apa sih begini nih? Kalau kita mau jadi Kristen yang dewasa, kita harus diuji Bapak Ibu. Supaya yang tidak tergoncangkan tinggal tetap, kata kitab Ibrani. Ada amin? Kata Tuhan, aku akan menggoncangkan. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Kita lihat sekarang, ada Covidnya belum selesai, Covid Delta Bapak Ibu dari India. Yang katanya gak perlu ini tiba-tiba mati Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, orang Kristen, dia akan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu ya Allah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mau diuji? Coba angkat tangan. Haleluya. Wah, ada yang setengah ya. Pada tinggi. Ada yang mau diuji? Haleluya. Kalau engkau diuji, engkau akan timbul menjadi pemenang Bapak Ibu. Engkau akan lebih dari seorang yang menang, kata kitab Roma. Haleluya. Bapak Ibu diberkati sampai sini? Mau dilanjutkan? Mau ya? Wah, cepat banget jamnya ya. Kayaknya jamnya dicepetin nih ya. Kayaknya dia nih cepetin nih. Tuh ya. Kita dikit lagi ya. Dari pasal 32 sampai pasal 37 Bapak Ibu. Itu Ayub tiba-tiba disadarkan oleh seorang muda namanya Elihu Bapak Ibu. Lalu Elihu bilang, Ayub enggak benar. Kamu salah. Tidak pernah Allah itu salah. Allah benar. Allah berdaulat sepenuh-penuhnya. Ketika dia menguji engkau, dia berdaulat. Dia enggak perlu karena engkau itu orang saleh, enggak bisa diuji. Enggak. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Pak Oscar, saya juga Pak Oscar. Udah beribadah. Udah setiap pagi. Doa syafaat. Malam doa syafaat. Rumah kebakaran.
Emang nggak boleh diuji kalau udah doa syafaat, udah pagi siang malam nggak boleh? Enggak Bapak Ibu. Tapi saya nggak doain supaya kebakaran, bukan ya? Oh, Pak Oscar doain supaya kebakaran, bukan. Artinya Allah berdaulat melakukan segala kehendaknya Bapak Ibu. Dia tidak dibatasi oleh siapapun, tidak boleh dibatasi oleh apapun, oleh keadaan apapun, tidak dibatasi. Dia Allah yang berdaulat, haleluya. Kemarin ada dosen email saya, Pak Oscar, saya di Fakultas Ekonomi, saya pegang ibadahnya Bapak Ibu, dipercayakan oleh dekannya. Jadi Pak Oscar, marganya Siahaan ya, Boru Siahaan. Pak Oscar, apakah kehendak Tuhan, apakah kedaulatan Tuhan? Coba dong, saya nggak ngerti kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, dan seizin Tuhan. Yang mana sih yang seizin Tuhan, yang mana kehendak Tuhan, yang mana itu kedaulatan Tuhan. Ini inang saya, ibu saya meninggal, mama mertua saya meninggal. Begini begitu, saya nggak ngerti Pak Oscar. Wah, iya siap Ibu, kasih jawaban, kasih kekuatan. Kedaulatan Allah begini-begini, kasih ayatnya. Kehendak Tuhan begini-begini. Kalau yang diizinkan Tuhan begini-begini, semua saya kasih ayat, kuatin. Tapi intinya saya bilang, kalau kamu tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, kalau ibu tidak bisa melihat tangan Tuhan turun, percaya kepada hatinya, bahwa hatinya tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi merancangkan masa depan yang penuh dengan gemilang, harapan yang gilang gemilang, haleluya. Aduh Pak Oscar, terima kasih banyak Pak Oscar. Suatu hari kita akan dipakai Bapak Ibu. Ketika kita bangkrut, apakah Tuhan senang? Tidak. Tapi itu bagian dari rencananya Bapak Ibu. Supaya kita ini jadi dewasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Supaya ini menjadi orang-orang yang bisa menguatkan orang lain. Bisa meneguhkan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan orang dunia berjalan menjadi letih, orang dunia berlari menjadi lesu. Tetapi katanya kitab Yesaya pasal 40, orang benar menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru katanya. Dia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, ada badai dia makin tinggi terbang, haleluya. Amin Bapak Ibu. Pasal 38 tiba-tiba Ayub bisa dengar lagi Bapak Ibu. Ketika itu dia mulai lihat lagi, iya ya, kenapa aku sekarang lihat diri sendiri, kenapa tidak lagi lihat Allah yang besar. Lalu dia bisa dengar lagi suara Tuhan pasal 38. Lalu Tuhan ngomong sama Ayub, tadinya udah gak bisa dengar Ayubnya. Dia udah jadi kayak orang yang budak Bapak Ibu. Punya telinga tapi tidak bisa dengar lagi suara Tuhan. Tetapi ketika Elihu bilang sama dia, Ayub kamu salah, Allah benar, dia berdaulat. Ayub bisa dengar lagi suara Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Ayub, Tuhan pulihkan. Sampai pasal 42, akhirnya Ayub berkata, coba baca ayat kedua, coba baca dulu. Pasal 42 Ayub yang terakhir, pasal yang terakhir. Kita lihat pasal 42. Apa kata Ayub? Coba baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Boleh dibaca, Mami? Ayub mencabut perkataan dan menyalahkan diri, judulnya pasal 42 ayat 1 dan 2. Jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Coba bilang segala sesuatu. Segala sesuatu bilang. Amin. Terus Mami. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Underline it, that word. There is nothing impossible for God. Tidak ada yang gagal. Garis bawahi Bapak Ibu. Engkau punya rencana yang besar dan tidak pernah digagalkan oleh siapapun, oleh apapun. Ayub menyadari, wow. Coba baca lagi ayat 5. Coba baca ayat 5, kita lihat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Oh, hanya kata orang saja, terus? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Waduh, mataku memandang engkau. Tadinya cuma kata orang, sekarang aku mengalami engkau Tuhan. Aku mengalami engkau. Pertolonganmu sungguh ajaib. Aku mengalaminya. Bapak Ibu harus mengalami Tuhan. Baru Bapak Ibu bisa kuatin banyak orang. Bapak Ibu bisa meneguhkan orang banyak. Bisa membangun orang. Orang yang sudah runtuh Bapak Ibu tahu. Karena Bapak Ibu pernah ada di situ. Akan membangunnya, menguatkannya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, lalu katanya ayat selanjutnya Bapak Ibu lihat. Itu teman-temanmu tidak benar.
Kamu ini ngaco ngawur, kata Tuhan. Ya, kamu bisa minta ampun sama Ayub. Datang sama Ayub, minta ampun, minta Ayub persembahkan, baru ku izinkan. Lalu si Ayub apa? Ayub yang mesti doakan, Ayub yang mesti ampuni, Ayub yang mesti bawa persembahan buat saudara-saudara, buat sahabat-sahabatnya tadi. Yang telah menghina dia, yang telah merendahkan dia, dan telah menuduh dia berbuat yang kurang patut. Artinya Ayub melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, engkau mau dipulihkan? Saya tidak tahu kepada Bapak Ibu, tapi Tuhan bisa pulihkan. Jangan simpen dosa, jangan simpen dendam, jangan simpen marah. Kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan kita belajar. Mengampuni, lepaskan, jangan simpen sampah di sini. Pak Oscar nggak tahu sih Pak Oscar. Itu orang jahatnya mas saya minta ampun Pak Oscar. Udah gue bantuin Pak Oscar, udah gue kasih duit. Dia tusuk dari belakang Pak Oscar. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Orang yang kita berkati malah berbuat yang jahat buat kita, pernah. Lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau engkau susah, engkau datengin gembala, ibu gembala, para pekerja datengin. Bilang, Pak, aku mau mengampuni Pak, walaupun berat aku mau mengampuni. Baru akan terjadi proses pemulihan Bapak Ibu. Setelah itu coba kita lihat, ketika mereka sudah diampuni, minta ampun, katanya kita lihat ayat ke pasal ke-42, kita lihat ayat ke-9, lalu ayat ke-10. Ya, kita lihat sama-sama ayat ke-9 dan ayat ke-10. Nah, Maka pergilah Elifas orang Teman, iya, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naaman. iya, Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, iya. dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Perhatikan, mereka harus minta ampun kepada Ayub dan minta Ayub yang mempersembahkan korban dan berdoa buat mereka. Artinya itu pengampunan dosa datangnya dari Ayub, harus Ayub yang lakukan. Lalu ayat 10 bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Perhatikan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan, ini korelasinya sangat kuat. Kalau dia tidak minta doa, tidak akan terjadi pemulihan. Amin Bapak Ibu. Makanya Matius pasal 6 bilang, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Ini clear Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpen dosa, kita simpen kemarahan, kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni kesalahannya. Setelah Tuhan Yesus ngajarin doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, terus diajarin. Matius pasal 6. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi ayat ini korelasinya kuat sekali. Makanya ke perjanjian baru juga. Ya, terus setelah itu apa yang terjadi? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Perhatikan, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat. Coba keluarin sekarang slide-nya. Perhatikan, ini betul-betul 2 kali lipat loh Bapak Ibu. Ya, enggak. Ini perhatikan, 7.000, kita bilang jadi 14.000. Lalu 3.000 jadi 6.000 kalau Bapak Ibu baca selanjutnya. Lalu 500 jadi 1.000. Lalu budak banyak tambah banyak 2 kali lipat. Terkaya di timur dari 0 menjadi terkaya. Anaknya mati dikasih lagi 10 anak. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bahkan cantik-cantik anaknya Ayub. Ada Karen Hapuk, ada Yemima. Ya, mahasiswa saya kalau namanya Yemima, Karen, mukanya cantik begitu. Karena itu doa dari bapaknya. Doa seperti yang katanya tidak ada yang secantik anak Ayub katanya. Dan Ayub hidup sampai keturunan keempat. Saur matua ya apa? Saur matua ya. Sampai damai sejahtera, anak-anaknya diberkati. Karena ini, mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu mau melakukan firman Tuhan? Amin. Coba sedikit lagi ya. Coba slide selanjutnya. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Pasal 1, dia masih di atas. Ya, lihat grafiknya. Dia enggak minus. Ini sumbu X, sumbu Y ini adalah menyandarkan positif. Ini sumbu sumbu X ya, yang horizontal. Pasal 2, kita lihat masih di atas, tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Pasal 3 kita lihat dia turun. Tiba-tiba dia mengutuki hari kelahirannya. Dan dia bangkrut total ada di bawah. Pertanyaannya, kalau dia dari sini pasal 2, dia kaya tetap misalnya.
sampai ke pasal 42 tetap kaya, tambah kaya. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan nggak? Dia orang paling kaya di timur, terus tambah kaya. Kelihatan nggak? Sama aja buat orang. Ya emang dia orang kaya mau ngapain? Tapi kalau dia bangkrut total Bapak Ibu, nggak punya apa-apa lagi, bahkan anak juga kagak punya. Barang nggak punya, anak juga nggak punya. Tiba-tiba jadi orang paling kaya lagi. Kelihatan nggak? Sangat terlihat. Dari bangkrut total menjadi kaya kembali, bahkan paling kaya, akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mau dipulihkan Bapak Ibu? Dikit lagi ya firman Tuhan ya. Mau ya? Jamnya dicepetin sama dia nih. Lanjut ya. Coba lihat slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya ya. Saya cuma bahas sedikit aja. Nanti kapan-kapan kalau diundang lagi mudah-mudahan ya. Joel 3:10 bilang, biarlah yang lemah berkata aku ini pahlawan. Biarlah yang tidak berdaya berkata aku ini kuat. Haleluya. Sekalipun keadaanmu tidak lagi baik, tapi declare firman Tuhan Bapak Ibu. Aku ini pemenang. Aku ini orang yang ajaib, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Bukan soal, saya nggak ngajarin Injil kemakmuran ya Bapak Ibu. Kita harus kaya, bukan. Bukan, kekayaan itu macam-macam, berlimpah dalam kebajikan, kemurahan. Ya, tapi kalau Tuhan berkati, puji Tuhan, kita mau salurkan. Saya ada perpuluhan, saya ada bagian berkat untuk bagian orang Bapak Ibu. Tiap bulan kita bagi kepada orang. Saya beli sembako, saya bagiin. Bukan orang Kristen, orang-orang Muslim, perpuluhan tetap masuk ke rumah Tuhan katanya, kata kitab Maleakhi. Tapi ada bagian-bagian yang saya bagi kepada orang-orang Bapak. Istri saya yang atur, dia atur kepada janda, kepada orang umat Muslim. Mereka bilang, aduh terima kasih ya Ibu Helen. Aduh ini sangat berarti di masa Covid gini kami hampir nggak ada beras. Tiba-tiba Ibu Helen kirim beras. 2 karung, 1 karung, 10 kilo dan seterusnya, telur, minyak. Saya beli Bapak Ibu buat mereka. Perkatakan firman Tuhan. Biarlah yang lemah berkata aku ini kuat. Biarlah yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Haleluya. Kok kontradiksi Pak Oscar? Kok di saat lemah kita bilang kita kuat? Iya itulah firman Tuhan. Dia bilang sama Gideon, Gideon kamu pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita lihat kenyataannya apaan? Pengecut begitu. Ngumpet. Saking gak berani ngelihatnya pakai padi, pakai sekam. Sekamnya turun, dia turun juga. Tapi Tuhan bilang apa? Hei pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Tuhan gak lihat saat ini keadaanmu. Dia lihat waktu yang akan datang. Gideon jadi luar biasa, pahlawan yang gagah perkasa. Dengan cuma sedikit ratusan orang, bunuh orang-orang Midian. Haleluya. Dia kalahkan Midian. Wah. Keadaanmu saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Allah yang perkasa tahu. Allah akan memulihkan engkau. Bahkan lebih lagi percaya kepada Dia. Amin. Lakukan deklarasi firman Tuhan. Tiap hari perkatakan, baca firman Tuhan. Baca Alkitab Bapak Ibu. Ya anak-anak saya tiap tahun baca Alkitab habis. Saya 2-3 kali habis. Kadang-kadang 5 kali, pernah 8 kali habis 1 tahun baca Alkitab. Ya rekor. Tapi biasanya setahun 2-3 kali habis baca firman Tuhan. Ya baca renungkan. Amin. Kata kitab Matius pasal 7 katanya, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia orang yang bodoh katanya. Mendirikan rumahnya di atas batu pasir. Di pasir. Ya bisa hancur. Ya mau merenungkan firman Tuhan? Ya lanjut. Nah ini ada 360 kata jangan takut dalam Alkitab. Artinya setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Ya setahun 365 hari. Jangan takut. Ujian boleh datang. Tapi aku akan timbul menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu emas. Ada yang pernah berdagang emas atau enggak? Kakak saya dulu penjual emas. Jadi saya suka bantuin dia Bapak Ibu. Emas kalau mau dimurnikan mau diapain Bapak Ibu? Dipanaskan. Dulu kakak saya pakai yang itu tuh, yang pipet.
Kalau sekarang pakai listrik ya, cus langsung. Kalau enggak dulu nggak pakai bensin. Dikocok-kocok bensinnya, terus itu emas, tadinya keras, merah dia, merah. Supaya murni dia dididihkan Bapak Ibu. Ketika dia mulai merah, dia mau mencapai titik didihnya, semua yang bukan emas menyingkir Bapak Ibu. Semuanya menyingkir. Bahkan perak berharga nggak? Berharga, dia menyingkir. Ketika emas itu mau dididihkan sampai titik didihnya, menyingkir. Dan akhirnya tinggal emas murni Bapak Ibu. Di mana dia meleleh. Jadi kayak air. Ketika dia jadi air, cair. Di situ kau emas bisa melihat wajahnya. Di emas ini Bapak Ibu. Terpancar wajahnya. Ketika engkau dimurnikan oleh Allah menjadi cair. Allah nampak di dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Dia akan muncul di dalam hidupmu Bapak Ibu. Tercermin dari gaya hidupmu Bapak Ibu. Engkau jadi orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, haleluya. Karena ada Kristus di dalam engkau, haleluya. Kita baca ayat yang terakhir, coba slide yang berikutnya. Kita baca sama-sama ya, sebelum saya tutup. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, garis bawahi, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa.